Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat teman-teman. Selamat datang di acara iTalk Inspiring Talk BINUS bersama BINUS University yang akan membahas topik yang sekiranya sudah mulai membooming ya Bapak Ibu atau teman-teman sekalian, istilah blockchain. Dan hari ini BINUS spesial untuk memperkenalkan apa itu blockchain itu sendiri dan bagaimana blockchain digunakan dalam implementasi kita sehari-hari gitu ya, baik dalam pengembangan bisnis maupun kegiatan-kegiatan penelitian dan juga hal-hal yang sekiranya nanti bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, saya Haris yang akan memandu acara pada pagi hari ini di Selasa yang penuh dengan keceriaan harusnya Bapak Ibu sekalian, karena kalau saya lihat di luar sana terlihat matahari pagi masih menyinari kita, menemani kita di pagi hari ini. Baik sebelum kita mulai acaranya ada beberapa hal yang menjadi perhatian oleh kita semua. Kita menggunakan Zoom meeting ya Bapak Ibu, yang kita gunakan supaya Bapak Ibu bisa berinteraksi langsung dan juga bisa bertanya langsung kepada para narasumber yang telah hadir di tengah-tengah kita juga. Dan ada beberapa poin yang mesti diperhatikan. Yang pertama adalah Bapak Ibu atau kita semua harus memperhatikan ketika acara sudah dimulai, dimohon untuk mute suara ya, mute suaranya, karena ketika bocor itu akan mengganggu kenyamanan dari kita semua gitu ya. Jadi mohon dibantu untuk mutekan suara. Nanti pada saat tanya jawab kami akan buka kesempatan untuk bisa membuka mic-nya supaya Bapak Ibu bisa berbicara langsung dengan narasumber kita. Yang kedua, dilarang menampilkan atau menayangkan pertunjukan video atau apapun gambar yang berhubungan dengan promosi, judi, pornografi, dan hal-hal lain yang melanggar Undang-Undang ITE Republik Indonesia. Nah, ini menjadi perhatian kita bersama. Tolong dijaga karena ini juga event baik ya. Kita harapkan tidak ada yang mengganggu dengan men-share apapun ya, karena ini sifatnya direkam. Jadi nanti kami akan lampirkan bukti rekaman ini jika Bapak Ibu nanti mengganggu jalannya acara ini, dan kita akan coba adukan dengan Undang-Undang ITE Republik Indonesia. Ketika ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa bertanya di kolom chat ya. Silakan bertanya yang kaitannya dengan topik. Di luar topik mohon untuk tidak ditanyakan gitu ya. Apabila ada yang melanggar, panitia berhak mengeluarkan peserta dari meeting tanpa alasan apapun ya. Langsung kami kick out supaya tidak mengganggu yang lainnya. Dan yang terakhir, pastikan sinyal Bapak Ibu itu dalam keadaan baik, karena nanti takutnya terputus dan akhirnya tidak bisa mengikuti acara pada pagi hari ini. Baik, itu saja aturan-aturan yang kami sampaikan, dan kita harapkan bahwa mohon kerjasamanya supaya acara ini bisa berjalan sesuai dengan rencana yang kita sampaikan hingga siang nanti. Baik Bapak Ibu sekalian, kami ingin sampaikan bahwa acara iTalk ini merupakan kepanjangan dari Inspiring Talk, di mana acara ini adalah acara atau ajang yang bertujuan untuk menginspirasi anak-anak muda dan kita semua dalam membangun masa depan yang berkualitas dan memiliki kontribusi terhadap masyarakat yang luas. Pada acara iTalk kali ini mengusung tema teknologi blockchain. Ya, teknologi blockchain dengan tujuannya adalah untuk memberikan insight mengenai teknologi blockchain kepada kalangan usia muda dan memberikan pemaparan mengenai pentingnya teknologi di era industri 4.0 serta serta masa depan yang akan kita tuju nanti. Tentunya acara ini juga merupakan rangkaian dari perjalanan BINUS ke-40 tahun. BINUS berkarya dengan visi BINUS ke depannya adalah fostering and empowering the society and building serving the nation. Itu penting buat kita gitu ya. Kita sama-sama mengempower masyarakat untuk Nusantara yang lebih baik lagi. Sebelum kita mulai ke dalam acara, kita akan menyapa narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita juga, yang pastinya expert dalam bidangnya, terutama di blockchain itu sendiri gitu ya. Dan juga telah hadir narasumber dan moderator yang juga hadir di tengah-tengah kita, yaitu saya ingin menyapa Ibu Meliana atau Dr. Meliana selaku Vice Rector Global Employability and Entrepreneurship. Selamat pagi Ibu Mei. Selamat pagi Pak Haris. Waduh, semangat pagi nih Bu ya. Ya, semangat terus. Oke, baik, terima kasih, selalu sehat untuk kita semua. Baik, selanjutnya juga saya mengundang narasumber yang juga pertama akan bicara, yaitu Bapak Oham
Dunggio selaku Chairman of Asosiasi Blockchain Indonesia. Selamat pagi Pak Oham. Selamat pagi, salam kenal, salam sehat semuanya. Baik, terima kasih. Tetap semangat terus ya Pak ya. Terima kasih sudah hadir tengah-tengah kita. Baik, sambil menunggu, nanti juga kita hadir Bapak Andre Jenny selaku Senior Cloud Architect Amazon Web Service yang juga nanti akan hadir di tengah-tengah setelah pembicara yang pertama. Baik Bapak Ibu sekalian, kami informasikan bahwa bagi mahasiswa BINUS yang hadir, kalian juga akan mendapatkan poin SAT bagi yang telah mengikuti acara ini. Jadi jangan lupa ya isi link yang akan disebar oleh panitia jam 11.30 dan waktu itu mengisinya hanya 5 menit ya, waktu mengisinya 5 menit dan diperhatikan saja dalam kolom chatnya. Serta untuk peserta lainnya, mahasiswa atau Bapak Ibu sekalian dapat e-sertifikat dan mengisi link yang akan disebar oleh panitia juga. Jadi dipantengin saja ya chatnya. Peserta dapat juga menanyakan langsung melalui Q&A dan juga yang lainnya gitu ya, yang Bapak Ibu nanti bisa tanyakan. Baik, saya langsung saja saya berikan waktunya kepada Ibu Meliana untuk memoderasi acara pada pagi hari ini dengan topik blockchain. Silakan Ibu Mei. Ya, terima kasih Pak Haris. Ya, selamat pagi Bapak Ibu peserta dari e-talk series ini. Ya, senang sekali bisa bertemu hari ini, terutama kepada para pembicara kita. Pak Andre Jenny mungkin karena ada satu dan lain hal akan masuk agak terlambat, tapi kita sudah ada Pak Oham. Pak Oham bernama lengkap Bapak Muhammad Devito Dunggio gitu ya, tapi beken dengan nama Pak Oham ya Pak ya. Saat ini menjabat sebagai Ketua Asosiasi Blockchain Indonesia. Nah, hari ini kayaknya pas banget gitu ya, Pak Oham ini sudah banyak malang melintang di dunia blockchain gitu ya Pak ya. Dibilang masih baru, blockchain sebenarnya sudah mulai dari tahun 2008 gitu ya Pak ya. Tapi memang mengalami masa-masa ngetren, masa hit gitu baru di akhir-akhir ini gitu ya Pak ya. Nah, kita mungkin akan banyak mendapatkan insight pengalaman beliau gitu ya, karena sudah sangat banyak beliau memiliki pengalaman yang mumpuni di bidang blockchain. Jadi untuk tidak memperlama waktu, saya akan persilahkan Pak Oham untuk bisa men-sharingkan sedikit insight-nya terkait dengan bagaimana sih perkembangan ataupun penerapan blockchain di Indonesia saat ini, Pak. Silakan Pak Oham. Baik, terima kasih Bu Mei. Halo, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pagi ini senang sekali saya berada di acara iTalk BINUS. Sudah langganan juga sebenarnya saya hadir di acara event-event yang sering diadakan oleh BINUS ya. Jadi saya sangat senang selalu berada di antara teman-teman rekan-rekan BINUSian sekalian. Saya melihat partisipan hari ini sudah mencapai 700 ya. Semoga apa yang saya share hari ini bisa mendapatkan banyak manfaat bagi teman-teman sekalian ya. Oke, sebelumnya mungkin Bu Mei dan semua peserta yang hadir di sini, saya izin untuk share screen ya. Untuk materi hari ini. Oke, sudah bisa terlihat ya screen saya? Ya Pak, terlihat. Oke, baik. Hari ini saya akan share tentang dasar-dasar ya, jadi teori dari blockchain dan juga apa saja sih implementasi yang bisa dilakukan yang bisa dimungkinkan dengan teknologi blockchain selama kurang lebih 30 menit ke depan. Mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Mei dan juga MC kita, bisa langsung menanyakan di kolom komentar ya, karena nanti akan ada sesi Q&A. Baik, jadi mungkin sedikit perkenalan, nama saya Muhammad Devito Dunggio. Sekarang saya menjabat sebagai Ketua Asosiasi Blockchain Indonesia periode 2020-2021. Mungkin teman-teman juga bisa reach out ke saya melalui Telegram atau LinkedIn di Oham Dunggio, atau bisa kirim email via oham@asosiasiblockchain.co.id. Oke, jadi saya untuk memperkenalkan blockchain biasanya itu saya sedikit mundur dulu. Ya, jadi untuk memahami bagaimana teknologi blockchain itu bekerja, kita
tidak bisa jauh-jauh dari yang namanya teknologi internet. Ya, jadi mundur kalau kita bisa mundur ke belakang pada saat ditemukannya teknologi internet pertama kali, kurang lebih 35 tahun yang lalu bahkan lebih ya. Ada sedikit fun fact yang saya mau share ke teman-teman. Mungkin teman-teman di sini pernah dengar jargon atau istilah desentralisasi ya, yang artinya sebuah sistem yang tidak terpusat alias tersebar secara merata. Uh, Tahukah teman-teman bahwa internet itu sebenarnya awalnya itu beroperasi di jaringan yang decentralized atau jaringan yang desentralisasi, yaitu dulu pada saat pertama kali digunakan dalam kepentingan militer oleh Amerika Serikat ya. Pada saat itu ditemukan sebuah sistem yang server yang bernama ARPANET itu untuk komunikasi antar base militer ya, dan itu cara kerjanya sebenarnya desentralisasi. Namun pada perkembangannya internet menuju ke arah centralized karena satu dan lain hal. Mungkin sedikit catatan di sini saya bukan berarti menyebutkan bahwa decentralized itu better daripada centralized. Saya hanya ingin menyampaikan sebuah fakta yang menarik yang mungkin banyak teman-teman yang mungkin masih belum menyadari ya. Jadi dalam penjelasan ini pun saya akan membahas plus minus dari kedua sistem tersebut karena basically internet yang kita gunakan sekarang ini berjalan di sebuah sistem yang centralized ya, notabene centralized, terpusat. Oke, jadi teknologi blockchain ini disebut sebagai penemuan terbesar setelah internet. Ya, mengapa demikian? Tadi sempat disebutkan oleh Ibu Mei bahwa teknologi blockchain dan juga Bitcoin itu sebenarnya pertama kali diprakarsai oleh seorang pseudonimus ya di internet di sebuah forum dengan username Satoshi Nakamoto. Di tahun 2008 dia menciptakan merilis sebuah source code yang kemudian diposting di forum pada tahun 2009 Oktober. Jadi sebenarnya teknologi ini, blockchain, ini baru saja berulang tahun yang ke-12 minggu lalu, teman-teman. Jadi pada umur 12 tahunnya ini sudah sangat banyak sekali perkembangan yang terjadi di dunia dan industri blockchain ya. Saya akan share beberapa, tapi yang paling besar kemarin beritanya adalah salah satu penyedia jasa pembayaran terbesar di internet, yaitu PayPal, itu menerima Bitcoin sebagai salah satu metode pembayaran yang di dalam platformnya ya, seperti itu. Nah, kita akan membahas secara definisi apa itu blockchain. Jadi blockchain ini sebenarnya atau juga sering disebut distributed ledger technology ya, memungkinkan kita memindahkan data secara peer-to-peer dengan mendistribusikan database ke beberapa titik sehingga tidak perlu bergantung pada satu buah server. Ini by definition ya. Ada beberapa versi definisi dari blockchain, tapi ya kurang lebih seperti inilah contohnya. Mungkin biar lebih jelas saya kasih sebuah grafik ya. Di sini ada dua buah grafik yang menjelaskan perbedaan antara sistem database yang centralized yang di sebelah kiri dengan database via blockchain yang ada di sebelah kanan. Kita ambil contoh, nggak usah jauh-jauh deh. Zoom meeting yang sedang kita lakukan sekarang, ini kan menggunakan sistem centralized ya. Database-nya centralized, servernya yang saya ketahui berada di Singapura. Jadi seluruh perbincangan yang saya lakukan sekarang ini, yang teman-teman tonton, itu dimungkinkan melalui server yang berada pusatnya di Singapura ya. Jadi apa yang saya katakan sekarang itu akan di-broadcast ke servernya yang ada di Singapura, kemudian akan diteruskan ke device teman-teman masing-masing yang ada di rumah ya. Jadi melalui satu buah titik ya, di mana semua pertukaran database itu terjadi di situ. Nah, sekarang kita berandai-andai apabila Zoom ini menggunakan teknologi blockchain, maka kurang lebih cara dia mendistribusikan datanya akan sedikit berbeda dengan apa yang kita lihat sekarang. Kita bisa lihat di sebelah kanan, kita berandai-andai bahwa yang kuning ini adalah server daripada Zoom kalau dia menggunakan teknologi blockchain. Maka pada saat saya menjelaskan, ini dari device saya itu akan di-broadcast ke seluruh
device yang ada terinstall Zoom. Karena basically kalau kita menggunakan teknologi blockchain, servernya itu akan menjadi banyak. Dan setiap device itu bisa memungkinkan untuk menjadi servernya masing-masing. Nah, sehingga cara pertukaran datanya saat saya berbicara ke device saya itu akan terbroadcast langsung ke device teman-teman masing-masing. Ini secara teori. Nah, namun secara praktisnya apakah memungkinkan? Tentu saja ada plus minus ya. Untuk sekarang kita bisa bahas di slide yang berikutnya. Saya akan bahas plus minus dari masing-masing sistem. Kalau untuk yang central database itu kekurangannya adalah itu akan lebih mudah dihack karena ada single point of failure ya, karena semuanya tersimpan dan dikelola di dalam satu titik, yaitu di satu server di Singapura. Apabila terjadi apa-apa dengan server tersebut, maka data mungkin akan hilang, ada kemungkinan mungkin juga bisa jadi kalau misalnya perusahaannya bangkrut atau terjadi sesuatu, maka kita tidak akan lagi bisa menggunakan Zoom ini ya, tapi saya berharap itu tidak akan terjadi karena kita sangat membutuhkan Zoom untuk sekarang. Nah, itu adalah kekurangan kalau misalnya kita lihat dari central database. Kalau kita melihat dari penyimpanan data via blockchain, itu menggunakan sistem security by sharing. Jadi dengan sharing maka security-nya akan menjadi lebih tinggi. Namun kekurangannya adalah kita membutuhkan bandwidth yang sangat-sangat besar apabila sebuah aplikasi video conference seperti Zoom ini akan dibangun di atas jaringan blockchain. Kita bisa dibayangkan berapa besar bandwidth yang kita butuhkan untuk mendistribusikan sebuah video seperti ini ya ke seluruh jaringan server. Tapi fakta menarik berikutnya adalah sebenarnya ini bukan tidak mungkin, tetapi hanya menunggu saja sampai kita memiliki sebuah sistem distribusi data yang cepat seperti teknologi yang sudah hampir hadir ya, yaitu 5G dan juga 6G yang segera akan datang. Bahkan 5G kita belum merasakan ya. 5G itu saya sempat lihat videonya, di speed terendahnya pun dia bisa mendapatkan bandwidth sebesar 1000 Mbps. Itu yang terendah pun sangat rendah, yang sangat pelan itu 1000 Mbps. Jadi kita bisa melihat perkembangannya itu sangat pesat dan bisa memungkinkan di masa yang akan datang jika kita menggunakan teknologi yang terdistribusi itu sudah sangat mendukung. Ya, let's give it another 5 to 10 years. Ya. Dengan kata lain, teknologi blockchain ini adalah teknologi yang bersifat transparan, dapat dilacak serta dapat diakses oleh siapapun via internet. Dengan teknologi blockchain, kita memungkinkan adanya data sovereignty, yaitu data, terutama data pribadi ya, data pribadi yang kita miliki itu tidak perlu kita share kepada third parties, tetapi kita tetap bisa memegang data tersebut karena data tersebut berharga. Banyak orang yang masih belum aware bahwa data pribadi ini sebenarnya harus kita protect, harus kita lindungi, dan supaya tidak gegabah kita memberikan data pribadi kita ke banyak pihak, ya terutama pihak-pihak yang mungkin bisa menyalahgunakan data pribadi kita, ya seperti itu. Dengan kata lain, blockchain juga bisa disebut sebagai public ledger, yaitu sebuah buku besar yang mencatat semua transaksi data yang pernah terjadi. Pada dasarnya, pada teorinya seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, saya mau membahas potensi blockchain di Indonesia. Kenapa blockchain ini menjadi sebuah hotspot di Indonesia? Pertama, karena secara geografis Indonesia itu sebenarnya decentralized, teman-teman. Kalau kita pahami, ya dari Sabang sampai Merauke kita memiliki banyak sekali provinsi, masing-masing dengan otonomi daerahnya itu memiliki kewenangan di daerahnya masing-masing ya. Jadi dan juga kita memiliki pulau yang cukup besar, ya, yang mungkin banyak orang melihat ini adalah sebuah problem, ya karena memang menciptakan banyak friksi, menciptakan banyak perbedaan. Tapi kalau the way I see it, ini adalah kekuatan kita sebagai sebuah bangsa, yaitu banyaknya perbedaan yang dikunci oleh ideologi bangsa kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika.
Ini menjadi sebuah kunci mengapa blockchain ini cocok diterapkan di Indonesia karena secara geografis kita sudah decentralized. Jadi alangkah baiknya secara sistematis pun kita mencoba mengaplikasikan something yang decentralized. Yang kedua, growing corporate and government interest. Tahun lalu sebuah bank ini bisa dilihat ya, Bank BCA, bank swasta terbesar di Indonesia, mengadakan lomba inovasi teknologi blockchain yang waktu itu sempat diikuti oleh kurang lebih 1.000 developers dari seluruh Indonesia dan antusiasmenya sangat besar. Kemudian support dari pihak swastanya juga besar, yaitu dari Bank BCA ini juga besar. Minat dan bakat dari finalis-finalisnya juga sangat-sangat baik ya. Bahkan pada saat itu salah satu juara favoritnya itu berasal dari BINUS ya. Jadi rekan-rekan dari BINUS ini memang sangat bertalenta ya, karena beberapa dari BINUS pada saat itu masuk ke dalam finalis dan salah satunya memenangkan hadiah sebagai juara favorit. Seperti itu. Ini adalah alasan kedua mengapa potensi di Indonesia sangat besar. Saya sebagai seseorang yang bekerja di sebuah asosiasi, di satu-satunya asosiasi blockchain yang ada di Indonesia, melihat bahwa potensi dan minat dari perusahaan-perusahaan besar di Indonesia itu semakin hari semakin bertambah ya, semakin besar. Dan ini baru awal. This is just the beginning. Mungkin dalam kurun waktu 5 tahun ke depan akan lebih banyak lagi perusahaan-perusahaan yang non-blockchain itu akan tertarik untuk mengimplementasikan teknologi ini. Kemudian statement dari Bapak nomor 1 di Indonesia ya, Pak Presiden RI 1, millennials must understand AI, Bitcoin, cryptocurrency. Ini dikutip dari salah satu pidato beliau di Dies Natalis, salah satu kampus di Indonesia ya. Pada saat menghadiri, beliau menyampaikan bahwa millennials ini harus mengerti dan memahami kemajuan teknologi. Ya, salah satunya di dalamnya ada cryptocurrency Bitcoin. Oke, jadi tugas dari asosiasi blockchain sendiri ini sebenarnya beberapa hal ya. Kami sebagai sebuah asosiasi yang mewadahi seluruh industri maupun aktif memberikan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai teknologi blockchain dan juga aset kripto yang ada di Indonesia. Ya, mungkin sedikit saya ingin share dasar hukum ataupun regulasi tentang aset kripto dan blockchain di Indonesia ya. Jadi peraturan Menteri Perdagangan nomor 99 tahun 2018 ini sudah mengesahkan tentang kebijakan umum penyelenggaraan perdagangan berjangka aset kripto. Ya, jadi berdasarkan peraturan ini, aset kripto seperti Bitcoin, Ethereum, dan lainnya itu diklasifikasikan sebagai komoditas. Jadi di Indonesia, aset kripto itu sudah dapat disamakan seperti halnya emas, logam, dan sawit. Sehingga aset kripto sudah dapat diperdagangkan dengan legal di Indonesia ya. Kemudian secara teknisnya juga diatur lebih lanjut dalam peraturan bukti nomor 5 tahun 2019 dan juga di nomor 9 tahun 2019 ya. Yaitu di sini ada 13 nama perusahaan yang sudah mendapatkan tanda daftar dari Bapepti. Jadi mungkin kalau teman-teman ingin melakukan perdagangan aset kripto, lebih baik hanya dilakukan di 13 perusahaan yang sudah terdaftar ini ya. Itu karena kenapa? Karena 13 perusahaan ini sudah mendapatkan tanda daftar dan sudah basically teman-teman mendapatkan perlindungan baik secara hukum dan juga secara legal ya. Jadi pastikan hanya bertransaksi di pedagang fisik aset kripto yang sudah terdaftar ya. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan $1 million question ya. Blockchain ini untuk siapa sih sebenarnya? Apakah kita membutuhkan blockchain? Jika dalam keseharian kita pernah berhubungan atau melakukan hal di bawah ini, maka kemungkinan besar kita membutuhkan atau bahkan sudah pernah menggunakan teknologi blockchain secara tidak sadar. Yang pertama, remittances, pengiriman aset jarak jauh, aset kripto. Mungkin teman-teman di sini dari 700, hampir 800 ya sekarang, luar biasa.
Mungkin ada yang sudah pernah bertransaksi jual beli aset kripto atau mengirimkan aset jarak jauh via aset kripto, berarti teman-teman sudah pernah menggunakan teknologi blockchain. Yang kedua, apabila teman-teman sudah pernah bertransaksi di merchant-merchant yang menggunakan QRIS dari BI, maka sedikit banyaknya juga teman-teman sudah menggunakan teknologi blockchain karena QRIS besutan BI itu dalam kerangkanya SPI 2025 itu sistem pembayaran Indonesia itu menerapkan teknologi blockchain agar bisa melakukan transaksi cross platform bahkan transaksi lintas negara dalam perkembangannya nanti. Untuk sekarang baru sampai ke tahap cross platform saja. Makanya kita sekarang bisa menggunakan barcode mana saja untuk melakukan pembayaran ya. Sekarang sudah tidak terkotak-kotakan lagi based on platform, tetapi sudah menggunakan satu standar QR. Kemudian yang ketiga, record keeping, medical record, tax paying itu memungkinkan ada satu perusahaan yang juga tergabung di Asosiasi Blockchain Indonesia yang namanya online pajak, yaitu memungkinkan kita membayar pajak dengan mudah dan cepat dan juga transparan. Ini kuncinya. Mungkin teman-teman bisa mencoba untuk melakukan pembayaran pajak di tahun depan menggunakan jasa yang ditawarkan oleh online pajak. Kemudian Internet of Things dan Big Data. Jadi salah satu perusahaan penyedia jasa elektronik terbesar dari Korea itu Samsung, itu sudah meluncurkan sebuah sistem yang namanya Samsung Blockchain. Dan juga yang kelima ada supply chain management. Yang mungkin pelaku bisnis ya yang akan melakukan cost saving menggunakan sistem blockchain. Saya akan memberikan sebuah contoh kasus yang luar biasa yang ini terjadi di pilot. Ini adalah sebuah pilot project dari sebuah perusahaan yang berasal dari London, namun dilakukannya di wilayah perairan Indonesia. Ya, jadi ada tuna supply chain management. Jadi sebuah perusahaan ini memiliki visi dia ingin membuat sebuah sistem tracking yang transparan, di mana semua ikan tuna yang ditangkap itu bisa dilacak siapa yang menangkap, kapan ditangkap, kemudian berapa lama dia perjalanannya dalam distribusi dari penangkapan hingga ke meja makan atau hingga di grocery store. Ya, jadi sangat simpel karena semua petani itu semuanya memiliki handphone ya, walaupun bukan smartphone. Handphone biasa. Yang diperlukan hanyalah setiap kali petani tersebut menangkap sebuah ikan, dia harus mengirimkan sebuah SMS ke nomor yang sudah disediakan, yang kemudian itu akan direcord di dalam sebuah smart contract di atas jaringan Ethereum. Nah, inilah yang nanti akan menjadi dasar pelacakan dari saat ditangkap hingga ke meja makan maupun ke grocery store. Ini menciptakan sebuah customer experience yang sangat unik ya, di mana apa yang kita konsumsi itu memiliki sebuah, kita bisa tahu journey-nya, kita bisa tahu ceritanya, ya. Sebagai contoh, saat kita ingin memesan makanan di sebuah restoran, maka saat kita, jadi sudah diletakkan sebuah NFC tag ya yang bisa di tap. Pada saat kita tap, maka akan muncul journey dari sebuah ikan yang mungkin kita akan makan. Ikan ini ditangkap oleh Bapak Budi, yang kemudian dikirim ke gudang pada tanggal sekian, yang lalu dimasak oleh chef siapa. Nah, jika sebuah experience sangat unik seperti ini kan kita sebagai konsumen mungkin akan merasa lebih nyaman ya dengan apa yang kita konsumsi. Bahwa beberapa influencer juga sekarang sedang gencar-gencarnya menyuarakan tentang kita harus sadar, kita harus aware dengan apa yang kita konsumsi ya. Hal ini dimungkinkan dengan teknologi blockchain ya. Dan di satu sisi, selain menciptakan unique consumer experience, teknologi ini, sistem ini memungkinkan more job opportunities. Kenapa? Karena ada satu hal yang menjadi alasan mengapa mereka ingin menggunakan sistem ini di dalam penangkapan ikan tuna di Indonesia. Karena sebenarnya penangkapan ikan tuna di Indonesia itu banyak sekali menggunakan
metode-metode penangkapan yang sebenarnya merusak biota laut ya, seperti menggunakan pure seine fishing, yaitu menggunakan jangkar itu kan tidak hanya menangkap ikan, tetapi menangkap seluruh yang dilewati oleh jangkar tersebut. Ya, jadi praktek-praktek menggunakan jangkar ini juga kan sempat dikecam hebat oleh Ibu Susi, mantan Menteri Kelautan kita, karena memang itu memang menguntungkan karena bisa menangkap banyak ikan dalam waktu yang singkat, namun dalam jangka panjang itu merusak ekosistem dan bahkan mengancam hidup dari ikan tuna tersebut. Nah, jadi dengan memberikan insentif lebih kepada nelayan tradisional yang masih menggunakan kail dan juga pole and line fishing ya, jadi masih menggunakan metode tradisional, itu kita juga dapat memberikan banyak job opportunities untuk mereka. Karena di Indonesia sendiri nelayan tradisional itu jumlahnya masih sangat banyak ya. Jangan sampai mereka digeser oleh metode penangkapan ikan yang tidak sustainable. Seperti itu. Nah, tadi sempat saya bahas perkembangan blockchain itu kan selama 12 tahun terakhir ini sangat pesat. Kita bisa lihat ini adalah blockchain landscape yang ada di Indonesia. Ini adalah Indonesia Blockchain and Crypto Asset Landscape version 2.0. Ini kami rilis di tahun 2020 awal ini. Kurang lebih melibatkan banyak sekali pihak. Ini adalah proyek-proyek yang aktif melakukan research, melakukan kontribusi aktif dalam mengembangkan teknologi blockchain yang ada di Indonesia. Teman-teman mungkin bisa ambil screenshot untuk melihat perusahaan-perusahaan mana saja yang sudah beroperasi di Indonesia dan aktif dalam melakukan perkembangan teknologi. Juga di atas kiri ini ada pihak-pihak dari lembaga dan kementerian yang terkait yang juga sudah aktif dalam ikut berdiskusi dengan Asosiasi Blockchain Indonesia dan tertarik untuk menerapkan teknologi blockchain dalam kedepannya ya. Oke, mungkin sebelum saya tutup, kami juga ada grup Telegram yang setiap minggunya paling tidak ada 1 atau 2 kali kami memberikan berita terbaru tentang teknologi blockchain. Jadi monggo teman-teman bisa share QR code yang ada, bisa scan QR code yang ada di sini untuk gabung di grup Telegram Abi and Friends. Di dalamnya itu mungkin teman-teman bisa mendapatkan info lebih lanjut terkait tentang teknologi blockchain. Mungkin bagi teman-teman yang tertarik silahkan untuk bergabung ya. Demikian penjelasan dari saya, sedikit sharing saja. Mungkin saya kembalikan kepada Ibu Mei sebagai moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih Pak Oham, luar biasa pemaparannya ya. Harusnya kita semakin paham gitu ya blockchain itu apa. Oke, kita tahan dulu untuk nanti pertanyaan sudah mulai banyak nih Pak Oham. Tapi kita sekarang sudah hadir bersama kami Pak Andre Jenny. Pak Andre, selamat pagi Pak Andre. Pak Andre. Apakah Pak Andre sudah hadir? Pak Andre Jenny? Pak Haris, apakah tadi Pak Andre mengatakan ke saya sudah hadir, Pak? Ya, sudah Bu. Atau enggak kita sambil menunggu Bu dibuka tanya jawab saja Bu. Oke, nanti saya coba. Silakan Ibu. Bisa bergabung, gitu ya. Kita mungkin bisa dibuka 1-2 pertanyaan ya. Pak Oham begini, kita melihat bahwa tadi sudah dijelaskan oleh Bapak bagaimana implementasi blockchain tersebut di Indonesia gitu ya Pak ya. Nah kalau menurut Bapak sendiri Pak Oham, apakah perkembangan blockchain ini di 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, apakah di Indonesia ini masih akan terus meningkat atau sebenarnya sebentar lagi akan sudah masuk ke dalam titik jenuh gitu Pak? Baik. Pertanyaan menarik nih, Ibu Mei.
Ya. Jadi kalau berdasarkan observasi saya ya, justru kita sekarang ini masih sangat jauh dari titik jenuh. Justru sekarang ini, Hmm. this is just the beginning, Bu Mei. Ini baru permulaan, ya. 5 tahun ke depan, kita akan melihat banyak sekali inovasi dan juga perkembangan yang akan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan, terutama yang ada di Indonesia maupun dari luar negeri, tentang apa saja yang bisa dimungkinkan oleh teknologi blockchain. Terutama dalam situasi pandemik seperti ini ya Bu, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang harus melakukan manuver untuk bisa survive. Salah satunya adalah mungkin menggunakan terobosan-terobosan dari segi teknologi ya, let's say AI, IoT, atau mungkin blockchain salah satunya. Kita bisa, this is a time where we should be looking forward dari perkembangan teknologi. Apalagi sekarang kita di new normal ini, kita kebanyakan mungkin kegiatan di luar itu kan terbatas ya Bu ya. Jadi kita harus mencari new ways of socializing, new ways of doing something yang biasanya kita lakukan secara offline. Let's say seperti sekarang kita lakukan ini. Ini kan adalah sesuatu yang mungkin lazim, tapi tidak lazim-lazim banget di tahun-tahun sebelum pandemi ya Bu. Kita melakukan seminar secara online. Mungkin saja kalau tidak ada pandemi, kita melakukan seminarnya offline ya, Bu ya, Bu Mei. Ya, nah ini this is just the beginning. Saya sebagai orang yang mungkin melihat, saya yakin there's always a silver lining dari setiap kejadian itu pasti ada satu hal positif yang bisa kita ambil. Situasi pandemi ini memang susah bagi seluruh orang, tapi ini bisa menjadi sebuah awal bagi banyak pihak untuk melakukan terobosan-terobosan baru, terutama di bidang teknologi. Ya, saya sebagai ketua dari Asosiasi Blockchain Indonesia mendorong juga ikut aktif untuk menjadikan terobosan tersebut menjadi kenyataan, ya seperti itu Bu Mei. Jadi saya sebagai orang yang mungkin sudah start duluan di bidang ini, cukup yakin dengan perkembangan teknologi blockchain dalam 5 tahun ke depan ya. Seperti itu sih. Bagi teman-teman mungkin yang tertarik untuk mulai start berkarir di bidang teknologi, baik itu AI atau IoT atau blockchain, mungkin bisa saya berikan encouragement ya, start now. Karena this is just the beginning. We are at the brink of technology revolution ya. Jadi start now, jangan ragu-ragu gitu. Ya, betul sekali sih Pak. Itu juga kami rasakan di BINUS Pak, ketika mengembangkan satu lab, kami menamakan B-Block lab kami gitu ya Pak, untuk kami mulai terjun ke dunia blockchain gitu ya. Ada dua hal yang menarik Pak. Saat ini paper-paper yang kami hasilkan ya kan untuk di teknologi blockchain itu sangat cepat banget untuk dilakukan sitasinya Pak. Jadi paper-paper itu disitasi oleh banyak orang di dunia gitu ya, karena mungkin sekarang lagi hype banget gitu ya terkait dengan blockchain ini lagi ngetren sekali gitu istilah anak muda sekarang gitu ya Pak ya, sehingga mungkin keberadaan paper mereka yang akan haus dengan paper-paper blockchain itu sangat tinggi gitu. Kemudian risetnya juga sudah sangat menarik. Yang kedua Pak, yang tadi Bapak jelaskan terkait dengan prestasi salah satu beberapa mahasiswa kita yang mengikuti satu hackathon dari BCA ya Pak ya, itu ya satu perlombaan dari BCA. Kebetulan mereka adalah tim dari lab kita juga itu Pak, di blog itu Pak. I see. Nah, mungkin beberapa pembimbingnya juga ada di sini, nanti bisa mungkin kalau mau berjoin untuk bertanya silahkan saja Pak Surjandi dan Pak Erik ya, sudah bergabung di sini juga mereka yang melakukan bimbingan secara rutin kepada mahasiswa-mahasiswa tersebut untuk terus aktif, mereka ikut lomba, ikut sharing session dan lain-lain Pak. Nah, berikutnya Pak, menarik ya Pak, kalau yang saya ingin tanyakan satu hal Pak, terkait dengan skill Pak, yang harus generasi milenial ini siapkan Pak. Untuk memasuki dunia blockchain kan tidak sama dengan programming seperti umumnya gitu ya Pak ya, tetap ada skill yang harus dipahami gitu ya Pak. Kira-kira mereka harus menyiapkannya seperti apa ya Pak?
Gitu. Oh, jadi dari segi skill yang perlu dipersiapkan ya, Bu Mei. Ya, Mungkin tips dari saya banyak-banyak mengikuti seminar seperti ini karena memang sumber informasi terkait teknologi blockchain untuk sekarang bisa dibilang belum begitu banyak ya, Bu Mei ya. ya, Terutama dari segi pendidikan yang formal, mungkin lebih banyak didapatkannya secara non formal. Tapi saya rasa jika teman-teman yang di dalam pendidikannya itu di dalam BINUS mungkin bisa juga bergabung dengan lab yang apa tadi yang sudah disebutkan BIBLOK ya. di Di blog. situ mungkin bisa mendapatkan banyak ilmu tentang teknologi blockchain karena kebetulan salah satu lulusan dari BINUS juga sekarang berkiprah di berkiprah di dalam beliau menjadi content creator untuk memberikan edukasi-edukasi tentang blockchain ya, yaitu mungkin teman-teman di sini yang punya YouTube channel bisa buka Friends with Blockchain itu Jonas Sunandar, beliau sangat aktif memberikan edukasi tentang teknologi blockchain. Mungkin bagi teman-teman yang masih penasaran boleh langsung ke sana melihat video-video yang sudah dibuat oleh beliau, itu sangat baik dan sangat positif. Saya juga beberapa kali bekerja sama dengan beliau untuk membuat konten di dalam YouTube channelnya. Bisa juga bergabung di grup Telegram kita yang tadi sudah saya share, Abi and Friends. Di dalam itu kita banyak share tentang pengetahuan blockchain. Dalam paling tidak seminggu ada sekali atau 2 kali kita berikan konten. Lalu apabila ternyata minat teman-teman memang di situ, bisa menghubungi kami bisa juga email ke saya, mungkin bisa saya bantu untuk karena memang penyerapan tenaga kerja terutama yang sudah bergabung di Asosiasi Blockchain Indonesia itu kan sudah sekitar ada 20 perusahaan ya, Ibu Mei. Jadi barangkali siapa tahu ada perusahaan yang ingin membutuhkan tenaga kerja Anda, itu bisa kami salurkan ke perusahaan-perusahaan tersebut. Seperti itu. Jadi mungkin bisa mengirimkan portofolio Anda atau CV Anda ke email saya bisa, ke email asosiasi juga bisa. Jadi seperti itu, Ibu Mei. Mungkin sedikit pesan dari saya ya, jika memang berminat ya, seperti itu. Makasih Pak Oham. Kebetulan Pak Oham, Jonas Sunandar adalah tim riset di BIBLOK Pak. Mengawalinya dia di BIBLOK juga Pak. Ya, jadi kebetulan Jonas itu membantu saya untuk 2 hibah yang saya dapatkan dari Kementerian Ristek Dikti waktu itu namanya ya Pak ya dari tahun 2019, yaitu untuk mencoba mengimplementasikan bagaimana kita mengantisipasi ijazah palsu untuk dunia pendidikan dan dunia industri gitu ya. Yang kedua berbicara tentang bagaimana kita untuk mendeteksi obat palsu Pak untuk dunia farmasi. Ya, jadi Jonas memang berangkatnya dari BIBLOK tadi yang kemudian sekarang kalau tidak salah beliau sudah berkarirnya di Emurgo ya Pak ya. Betul. Ya, sekarang waktu intensif mereka Jonas mengambil di Hara perusahaannya gitu kan untuk implementasi blockchain sekarang sudah di Emurgo. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang sudah bergabung juga pembicara kita kedua, Bapak Andre Jenny ya. Bapak Andre Jenny saat ini adalah arsitek, cloud arsitek di AWS, Amazon Web Service gitu ya Pak Andre Jenny. Tapi Pak Andre Jenny ini sebelumnya adalah blockchain lead di IBM dengan pengalaman juga yang segudang banyaknya gitu ya tentang bagaimana mengimplementasikan blockchain di Indonesia. Terus terang saya banyak berguru nih dengan Pak Andre Jenny di awal-awal ketika kita memutuskan bahwa kayaknya menarik nih untuk mendapatkan riset terkait dengan blockchain gitu ya, dan saya banyak mendapatkan insight dari beliau. Silakan Pak Andre Jenny. Terima kasih Bu Mei. Apakah sudah kedengaran suara saya Bu Mei? Ya, kedengaran Pak Andre. Silakan Pak Andre. Terima kasih. Selamat pagi semuanya, adik-adik mahasiswa dan juga Pak Oham. Terima kasih atas waktunya nih Bu Mei. Jadi memang dan terima kasih juga atas introduction-nya. Di sini saya mungkin sebelumnya saya minta maaf karena saya terlambat, tapi mudah-mudahan saya akan mencoba untuk share mengenai blockchain, terutama dari segi blockchain yang untuk bisnis ya, karena
mungkin Pak Oham sudah mengcover semua yang mengenai blockchain for public, tapi untuk yang private blockchain seperti blockchain untuk bisnis, mungkin saya akan tambahkan supaya teman-teman dari BINUS bisa mendapatkan informasi yang lengkap semuanya gitu. Jadi mungkin saya mulai aja, tapi saya ada sedikit presentasi, saya akan cepat aja karena semuanya juga mungkin sudah di-cover oleh Pak Oham. Kalau saya boleh share screen saya, Oke, kalau sudah kelihatan, Bumi. Ya, sudah kelihatan, Pak. Silakan, Pak. Oke, saya mainkan ininya. Oke, jadi saya ada di Amazon Web Services sebagai blockchain SME, dan memang saya baru join di AWS sejak 6 bulan yang lalu, tapi memang sebelumnya saya ada di IBM dan juga pegang blockchain, jadi sering ketemu dengan Bu Mei juga sebelumnya, jadi cukup menarik karena banyak beberapa use case yang kita bahas bersama sebelumnya. Tapi untuk saat ini mungkin saya akan bahas mengenai blockchain, terutama dari segi mungkin yang untuk bisnisnya. Jadi mungkin tadi Pak Oham juga sudah mengcover bahwa memang blockchain itu pertama kali keluar pada saat Satoshi Nakamoto keluarin paper mengenai bagaimana menjalankan cash payment system dengan menggunakan peer-to-peer. Itu merupakan sebuah dokumen yang sangat menarik karena memang paper itu didasari oleh bahwa pada saat itu di tahun 2008, mudah-mudahan teman-teman dari BINUS masih ingat bahwa di tahun 2008 kita mengalami yang namanya krisis ekonomi karena adanya bubble mengenai real estate di Amerika yang sangat besar dan pecah ternyata ya. Jadi penyebabnya adalah banyak bank-bank yang sebenarnya tidak disiplin untuk pada saat mereka mengeluarkan produk-produk mereka terhadap mengenai real estate tersebut. Jadi itu didasari bahwa mereka tidak percaya bahwa kenapa harus pakai bank gitu ya untuk melakukan pembayaran. Kenapa mereka si Satoshi Nakamoto berpikir kenapa kita nggak bisa ya melakukan transaksi keuangan seperti saya sekarang mengeluarkan uang dari dompet saya kasih ke Bu Mei dengan catatan bahwa uang yang saya pegang itu akan tidak ke dompetnya Bu Mei gitu ya. Kenapa kita nggak bisa melakukan itu secara elektronik? Jadi artinya kita mempunyai aset di dalam yang kita punya, lalu kita memindahkan itu ke orang lain secara elektronik tanpa harus melewati bank misalnya. Nah ini satu hal yang sangat menarik karena seperti yang tadi Pak Oham sudah katakan bahwa pada saat ini kita melakukan sentralisasi dengan bank, bagaimana cara melakukan pembayaran di dunia saat ini, kita bisa melakukan pembayaran melalui melakukan pembayaran secara peer-to-peer. Jadi dari satu orang ke orang yang lain. Kayaknya musuhnya lebih menarik gitu ya dibandingkan dengan selalu menggunakan third party yang harus kita masukkan uang kita gitu. Jadi ini yang membuat peer-to-peer payment system menjadi sangat menarik dan akhirnya keluar kata blockchain di situ. Nah, lalu di tahun 2014 karena blockchain itu masih blockchain yang murni dan itu digunakan sebagai public blockchain. Lalu keluar satu teknologi baru Ethereum di mana kita bisa melakukan smart contract. Jadi ada sebuah logik yang bisa kita masukkan ke dalam blockchain sehingga kita bisa mengatur bagaimana transaksi itu bisa dilakukan antara satu orang dengan orang yang lain secara elektronik. Nah ini sangat menarik karena dengan adanya smart contract ini kemudian banyak perusahaan-perusahaan besar berpikir bahwa dengan blockchain kita bisa menggunakan smart contract, ternyata ada logiknya di dalam sebuah network blockchain. Mungkin kita bisa pakai ini untuk bisnis ya gitu ya. Jadi mulai kepikir kalau oleh perusahaan-perusahaan besar termasuk IBM, Amazon Web Services sudah berpikir seperti itu bahwa mungkin kita bisa pakai ini untuk bisnis. Nah soalnya saat ini seperti apa bisnis yang akan bisa kita lakukan untuk menggunakan blockchain ini di dalam bisnis. Mungkin ini satu gambaran yang seperti saya share saat ini bahwa Pak Oham juga sudah mengcover bahwa transaksi secara centralized diharapkan bisa berpindah menjadi transaksi secara distributif. Jadi ada
ada satu perubahan teknologi yang membuat kita bisa melakukan transaksi secara distributed. Ini yang menarik karena pada dasarnya dengan melakukan hal seperti ini, maka kita akan mempunyai otonomi. Jadi setiap orang akan mempunyai otonomi dan kita tidak tergantung dari satu otoritas di tengah-tengah kita pada saat kita mau melakukan transaksi. Nah, ini yang ingin dijalankan oleh bisnis. Jadi kalau mungkin kebetulan saya tidak ada, kalau saya mau jelaskan bahwa di dalam bisnis itu kita ada 3 hal yang harus kita perhatikan pada saat kita mengimplementasikan blockchain. Yang pertama adalah bahwa kita harus punya yang namanya aset. Aset apa yang mau kita jalankan di blockchain? Yang kita akan digitalisasi misalnya contohnya salah satu aset itu adalah bagaimana mencegah ijazah palsu gitu ya. Atau kalau kita mau track and trace untuk sebuah makanan atau obat-obatan seperti tadi Bumi cerita mengenai bagaimana mencegah obat palsu, itu asetnya adalah obat-obatan itu. Nah, ini kita punya aset ya. Lalu yang kedua, kita harus punya network. Jadi gambarnya networknya di sini. Nah, networknya ini adalah semua entitas perusahaan, semua entitas yang terlibat dalam transaksi. Pak Andre. Iya, Pak. Ya, mohon Bapak apakah memungkinkan untuk pakai earphone, Pak? Karena kayaknya suara latar di belakang Bapak cukup keras gitu, Pak. Jadi kayaknya. Oh iya, oke. Ya, suara Bentar Bapak. Ya, Bu ya. Kalau begini gimana, Bu? Ya, mungkin yang lebih. Sekarang bagaimana, Bu? Atau masih keras ya? Ya, masih ada latar tapi sudah agak lebih clear sih, Pak, daripada tadi. Oke, Pak, silakan. Coba saya. Oke, terima kasih, Bu. Maaf sebelumnya karena saya ada di tempat ada di luar. Iya. Jadi yang berikutnya yang kedua adalah bahwa kita harus punya network. Jadi misalnya kalau Ibu Mei tadi cerita mengenai bagaimana mencegah ijazah palsu, berarti mungkin network ini yang akan memiliki network ini adalah misalnya Departemen P&K gitu ya. Dan semua anggotanya itu adalah universitas-universitas yang ada di Indonesia. Misalnya contohnya ada BINUS di situ ya. Siapa penggunanya? Penggunanya adalah semua mahasiswa. Atau salah satu bagian dari network itu adalah perusahaan-perusahaan yang akan menerima mahasiswa itu dengan menggunakan ijazah yang dikeluarkan oleh universitasnya masing-masing. Jadi ini kita punya sebuah network di mana kita punya banyak sekali member di dalam network, misalnya semua universitas yang di Indonesia, semua perusahaan yang terlibat untuk merekrut mahasiswa dengan menggunakan ijazah, dan juga semua anak-anak yang mempunyai ijazah tersebut. Jadi ini kita membuat sebuah network, tapi bedanya network ini dengan misalnya tadi Pak Oham cerita mengenai mengenai Bitcoin, adalah bahwa network ini bukan network publik, tapi network ini private, di mana kita punya member yang kita kenal. Jadi bukan orang-orang yang kita tidak kenal, tapi orang itu semua kita kenal, dan semua mengerti bahwa ada aturannya dalam network tersebut, dan mereka bisa melakukan transaksi untuk memindahkan aset satu dengan aset yang sebenarnya adalah misalnya ijazah di antara semua member yang ada di dalam network tersebut, dan semuanya itu akan dicatat dengan menggunakan elemen yang ketiga dari sebuah bisnis blockchain for business, itu adalah distributed ledger atau kita sebutnya ledger, karena kita harus mencatat itu di dalam sebuah ledger. Jadi itu adalah salah satu contoh dari sebuah implementasi blockchain untuk bisnis. Jadi bukan kita punya dua macam blockchain saat ini. Ada blockchain for business, ada blockchain for public. Public blockchain itu misalnya contohnya adalah cryptocurrency. Dan memang cryptocurrency itu dengan basis teknologi blockchain bisa digunakan
untuk melakukan transaksi dengan menggunakan digital asset atau dengan menggunakan mata uang yang dikeluarkan oleh network tersebut. Tapi kalau kita masuk juga ke private network, private blockchain, kita bisa menggunakan blockchain dengan menggunakan kaidah-kaidah yang sama dengan blockchain, tapi kita mengisi bisnis proses dalam sebuah network, sehingga kita bisa mengoptimisasi atau membuat bisnis proses ini menjadi lebih baik. Jadi ini adalah mungkin kalau saya teruskan bedanya salah satu implementasi dari distributed ledger database adalah mungkin teman-teman juga tahu bahwa mereka menggunakan block hash, di mana semua blok satu dengan yang lainnya itu akan saling terkonek dengan block hash tersebut. Ini yang membuat blockchain sangat terpercaya karena ada sifatnya yang namanya immutable, artinya tidak bisa dirubah. Karena ada satu transaksi yang dirubah, maka transaksi lain akan menjadi tidak sah, gitu ya. Jadi ini yang membuat blockchain menjadi sebuah database yang lebih dipercaya. Lalu juga ada apa yang kita sebut sebagai endorsement mechanism di private blockchain, di mana kita bisa menerima sebuah transaksi dan bisa diverifikasi lagi dengan menggunakan bermacam-macam endorsement mechanism. Salah satunya adalah Byzantine fault tolerance. Dan yang berikutnya adalah bahwa blockchain itu seperti yang tadi saya ceritakan, di tahun 2014 Ethereum mengeluarkan yang namanya smart contract, maka kita punya smart contract di blockchain for business untuk menjalankan aplikasi yang akan mengatur, mengeregulasi dari semua transaksi yang akan terjadi di dalam network, di dalam private network tersebut untuk di blockchain ya. Jadi ini yang membuat blockchain itu menjadi terpercaya dan mereka bisa menggunakan itu untuk blockchain for business. Nah, ini adalah beberapa contoh dari apa yang kita sebut sebagai public network dan juga permission network atau private network. Salah satu yang paling terkenal ya di private permission network adalah Hyperledger Fabric. Ini salah satu yang de facto standar untuk permission network. Tentu saja yang lain adalah untuk yang public network ada Bitcoin, ada Ripple dan sebagainya ya. Itu cryptocurrency. Nah, kenapa sekarang ini mungkin yang terakhir aja slide-nya ya, Bu Mei, supaya kita bisa mulai langsung tanya jawab. Jadi mengapa orang customer tertarik atau kita tertarik dengan mengimplementasi blockchain untuk bisnis? Melakukan ini secara distributed, bukan secara centralized. Karena kalau kita melakukan ini secara centralized, kita belum tentu percaya dengan orang yang menjaga data kita di decentralized system. Yang mungkin terjadi adalah karena semua member dari network tersebut punya kepentingannya masing-masing, punya egonya masing-masing, punya KPI masing-masing. Mereka harus menjaga data mereka sendiri masing-masing, sehingga yang paling tepat untuk sebuah bisnis proses yang melibatkan banyak sekali perusahaan di dalam sebuah private network atau permission network, maka teknologi blockchain itu adalah yang salah satu yang paling tepat. Mungkin bisa teknologi lain bisa digunakan, tapi yang paling tepat untuk melakukan bisnis proses yang bersama-sama dengan banyak perusahaan dalam sebuah network itu adalah saat ini memang blockchain jawabannya. Jadi dengan harapannya bahwa kalau kita bisa sharing information di antara semua member di dalam network, maka kita bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Mungkin ini adalah gejala dari bahwa bisnis ini sekarang di Indonesia dan mungkin sudah dimulai di dunia bahwa network membuat kooperasi dengan dengan beberapa macam perusahaan dan membuat sebuah network dalam sebuah platform itu akan lebih menguntungkan dibandingkan kita mengerjakan bisnis itu sendirian. Sehingga kita mempunyai sebuah platform network yang kita bisa gunakan untuk membuat bisnis kita menjadi semakin lebih baik. Jadi ini yang salah satu alasan kenapa customer atau perusahaan-perusahaan mulai melirik blockchain untuk mengimplementasikan teknologi yang bisa
menjamin bahwa data yang mereka sharing di antara sebuah network dalam rangka mereka bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan lain itu bisa dipercaya dan bisa diaudit sehingga mereka bisa melakukan transaksi itu dengan tenang tanpa harus ada yang berpikir bahwa ada sesuatu yang ada yang menipu atau ada yang palsu dan sebagainya. Jadi itu mungkin dari informasi mengenai atau description mengenai blockchain for business. Jadi ada banyak sekali contohnya, tapi mungkin nggak akan saya ceritakan satu persatu karena memang banyak sekali implementasi blockchain for business di dunia. Trade finance di Eropa ada 9 bank bergabung bersama-sama bikin satu trade finance platform yang namanya WeTrade. Itu berdasarkan blockchain. Track and Trace, IBM keluarin sebuah network yang namanya Food Trust untuk men-tracing makanan dari mulai mereka dari petani sampai makanan itu sampai ke supermarket. Itu namanya kita sebut dengan track and trace. Retail dan juga healthcare. Kita bayangkan kalau kita bisa sharing medical record kita dari satu rumah sakit ke rumah sakit yang lain dengan menggunakan teknologi blockchain. Yang dimana asetnya itu adalah medical record kita dan kita bisa sharing antar rumah sakit sehingga kita gampang sekali pergi ke satu rumah sakit yang satu atau ke rumah sakit yang lain. Jadi ini salah satu contoh, beberapa contoh dari implementasi blockchain untuk bisnis dan banyak sekali masih banyak sekali use case yang lain. Mungkin dari itu dulu dari saya, Bu Mei. Maaf sekali kalau ada background saya terlalu ramai, saya akan mute dulu. Terima kasih, Bu Mei. Oke, terima kasih Pak Andre Jenny untuk sharingnya ya Pak. Nah sekarang kita sudah lengkap pembicara kita berdua. Nah ini ada pertanyaan Pak dari Pak Irham Nudin Tan. Dia mengatakan, setahu saya orang awam ini, blockchain ini semacam layanan keuangan digital semisal Bitcoin. Pertanyaannya adalah, apa manfaatnya bagi guru dan sekolah, mengingat adanya usaha digitalisasi sekolah oleh Menteri Pendidikan tahun 2021. Jadi Pak Ishamuddin Tan ini menanyakan manfaatnya blockchain bagi guru dan sekolah, Pak. Silakan, mungkin bisa dicoba dulu dari Pak Oham, Pak. Silakan Pak Oham. Baik, pertanyaannya luar biasa ya, menarik. Jadi apa manfaatnya bagi guru dan sekolah ya? Kalau kita kembali ke sifat dasar dari blockchain, yaitu untuk transparansi dan juga immutability. Mungkin untuk sekarang memang belum ada ya, tapi bisa saja kita membuat sebuah sistem di mana guru-guru itu bisa mendapatkan sebuah sistem insentif yang bisa didistribusikan melalui sistem blockchain ya. Mungkin sekarang kan permasalahan yang dihadapi oleh banyak guru, terutama guru-guru yang honorer ya, adalah sistem insentif yang mungkin tidak merata. Ada yang bahkan underpaid ya. Mungkin ini bisa di-solve dengan menggunakan teknologi blockchain, di mana record keeping, kemudian ini dari segi yang menguntungkan guru ya, karena pertanyaannya tadi konteksnya apa manfaatnya untuk guru kan. Jadi saya rasa ini dimungkinkan dengan teknologi blockchain ya. Kalau misalnya nanti let's say Menteri Pendidikan ingin membuat sebuah sistem yang open, yang bisa diakses oleh semua guru di Indonesia, bahwa dia bisa login kemudian melihat berapa let's say jatah dia untuk mengajar di bulan ini, kemudian apakah sudah sesuai dengan jadwal yang dia dapatkan, kemudian insentif apa yang akan didapatkan jika dia melakukan itu dengan baik dan benar. Itu kan merupakan sebuah sistem yang membutuhkan manajemen database yang cukup besar dan harus transparan ya, karena kembali lagi transparansi di sini yang penting ya, karena banyak sekali mungkin ketidakadilan atau ketidakmerataan itu disebabkan oleh adanya sistem yang tidak transparan. Tadi juga sempat disebutkan oleh Pak Andre Jenny bahwa untuk membuat sebuah sistem, terutama untuk sistem yang berhubungan dengan finance, itu kita memerlukan sebuah pihak yang
harus kita trust ya. Dan tentu saja jika kita memiliki pilihan untuk sebuah sistem yang trustless, yaitu satu-satunya adalah dengan teknologi blockchain. Itu mungkin sih kalau dari saya, Ibu Mei. Oke, ya, makasih Pak. Jadi manfaatnya sebenarnya banyak ya, terutama transparansi tadi ya Pak ya, kalau untuk insentif nanti guru dan lain-lain juga terkait mungkin pengelolaan dana BOS gitu ya Pak ya. Betul sekali. Pak Andre Jenny ada ingin menambahkan Pak? Silakan. Ya mungkin salah satu use case yang bisa diterapkan untuk guru dan mahasiswa itu adalah misalnya untuk sharing information ya. Mungkin Pak Oham sudah mengcover mengenai sistem insentif. Tapi satu hal lagi yang mungkin kita bisa lihat bahwa kalau saya tadi memberikan contoh mengenai ijazah palsu, bagaimana mencegah ijazah palsu, itu berarti ada kolaborasi antara semua universitas di Indonesia. Ini kalau saya berandai-andai bahwa kita ada di suatu situasi yang sangat sempurna gitu ya, bahwa semua universitas di Indonesia bekerja sama, mereka bisa sharing bagaimana informasi dari semua mahasiswa yang sudah lulus dengan mendapatkan ijazah. Nah, mungkin kalau kita bisa teruskan lagi use case ini, kita bisa misalnya sharing mengenai bagaimana data-data dari mahasiswa tersebut bisa kita share antar universitas. Tentu aja data-data ini mesti kita yakini bahwa kita bisa mempercayai semua data yang di-share. Jadi kita nggak mungkin bikin yang namanya centralized system, dan satu-satunya cara yang paling tepat untuk melakukan ini dan gimana kita bisa sharing data dari semua universitas, apalagi mengenai guru atau mengenai mahasiswa, misalnya gurunya mau pindah dari satu universitas yang ke universitas yang lain, informasinya sudah ada karena mereka bisa akses itu di dalam sebuah platform blockchain. Nah, itu mungkin salah satu use case yang juga cukup menarik yang bisa dilakukan oleh kolaborasi untuk semua universitas di Indonesia misalnya. Kira-kira begitu, Bu. Ya. Oke. Terima kasih Pak Andre. Jadi memang gunanya sebenarnya banyak ya, terutama di untuk mencegah ijazah palsu juga itu bisa kita lakukan. Pak Haris, apakah jadi Bapak Ibu selain diikuti oleh di Zoom ini, acara ini juga kami streaming melalui YouTube channel ya Bapak Ibu. Pak Haris, apakah ada pertanyaan dari YouTube channel Pak Haris? Pak Haris? Baik Ibu, ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ada dari Cindy Priscilla ya, Priscilla. Beliau menanyakan, selamat siang, saya ingin bertanya, seperti yang telah kita ketahui bahwa salah satu teknologi blockchain adalah Bitcoin dan cryptocurrency. Yang pertama saya ingin tanyakan adalah bagaimana cara memprediksi naik turun harga Bitcoin dan cryptocurrency dengan tepat, dan mengapa di Indonesia sendiri belum ada berita aset kripto seperti saham Indonesia yang memberikan informasi terkait naik turunnya Bitcoin dan aset kripto. Terima kasih. Nah itu Bu, itu termasukkah, bisa kita jawab pertanyaannya? Silakan Pak Oham atau Pak Andre untuk bisa menyambutnya. Mungkin sedikit saja dari saya. Ini mungkin dari teman-teman investor ya, dan teman-teman milenials yang sudah investasi di aset kripto dan Bitcoin mungkin cukup besar dibandingkan generasi yang lainnya, karena memang hype-nya ditangkap oleh generasi yang satu ini ya, Ibu Mei dan Pak Haris. Mungkin jadi pertanyaan-pertanyaan ini selalu muncul di setiap kali seminar tentang blockchain maupun aset kripto. Mungkin yang pertama, pertanyaannya bagaimana cara prediksi harga dengan tepat. Saya disclaimer bahwa kalau ingin melakukan investasi di aset kripto itu adalah sebuah metode investasi yang sangat beresiko, resikonya termasuk sangat tinggi. Jadi ada baiknya untuk dipahami bahwa ada kemungkinan kita bisa mengalami rugi dengan sangat besar, bisa juga mengalami keuntungan yang sangat besar. Jadi mungkin sebelum terjun ke investasi aset kripto, kita harus menyadari akan dua possibility ini. Jadi saya tegaskan sekali lagi bahwa investasi aset kripto itu bukan adalah get rich real quick, tapi bukan hanya get rich real quick, tapi juga bisa
uh, jatuh miskin dengan sangat-sangat cepat ya. Jadi poin saya adalah berhati-hati karena ini adalah sesuatu yang sangat tinggi resikonya. Bagaimana cara prediksi harga Bitcoin dengan tepat? Mungkin ini bukan sebuah pertanyaan yang bisa saya jawab karena mungkin kalau sudah saya tahu bagaimana cara prediksi dengan tepat, mungkin saya sudah kaya raya ya di sini. Perlu diketahui bahwa pergerakan harga aset kripto itu kita bisa lihat bahwa Bitcoin ini kan tidak ada nilai intrinsiknya ya, tidak ada intrinsic value. Jadi cara kita mengukur pergerakan harganya adalah pure dari supply dan demand. Bisa diketahui bahwa supply-nya itu terbatas, supply-nya itu hanya ada 21 juta Bitcoin, tetapi demand-nya yang berubah-ubah. Jadi harganya ini tergantung dengan demand yang ada sekarang di pasar. Semakin besar demand-nya, maka harganya pun akan semakin naik. Apa yang menentukan demand-nya itu bisa menjadi tinggi, itu kembali lagi di hype, karena Bitcoin ini itu cara dia bekerja itu lewat hype yang berulang-ulang setiap tahunnya ya. Mungkin tahun ini hype-nya sedang tinggi, harganya pun akan ikut naik. Kalau misalnya tahun depan dia meredup, dia harganya juga akan turun. Jadi seperti itu. Belum ada metode yang tepat bisa memprediksi 100% secara benar ya. Jadi saya himbau untuk mungkin berhati-hati dalam menempatkan uang Anda dalam berinvestasi aset kripto. Kemudian yang kedua, mengapa belum ada news tentang investasi Bitcoin seperti halnya saham ya? Sebenarnya ada, kalau misalnya teman-teman punya Instagram, bisa langsung follow Instagramnya @koinvestasi. Di situ sering share info atau news tentang pergerakan harga dan juga tips and trick untuk berinvestasi aset kripto dengan baik dan benar. Ya, jadi Instagramnya itu di @koinvestasi. Langsung follow aja. Di situ mereka ada share banyak sekali konten menarik tentang bagaimana cara berinvestasi di aset kripto. Tidak hanya Bitcoin, tetapi aset kripto yang lainnya juga. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih. Ibu Mei ini juga tidak dihadiri oleh mahasiswa loh, umum juga, bahkan guru nih Ibu Mei yang hadir. Ini menarik ya, ternyata blockchain ini juga tidak hanya dari kalangan pendidikan tinggi, ya, sekolah juga punya ketertarikan karena mungkin blockchain ini sudah mulai seksi ya, gitu ya, kaitannya dengan teknologi yang sedang berkembang. Pesertanya beragam nih Pak, dari ujung Sumatera sampai Maluku loh Pak. Iya, luar biasa nih. Nah, mungkin ke Pak Andre kali ya pertanyaannya. Maaf, kami adalah seorang guru katanya dari Ibu Sriatun ya, SAG. Maaf, kami seorang guru. Kenapa minta maaf, Bu? Terobosan apakah yang bisa digunakan untuk dunia pendidikan dalam teknologi blockchain? Terima kasih atas penjelasannya. Nah, silakan nih Pak Andre atau mungkin nanti Pak Oham bisa menambahkan. Silakan Pak Andre. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu. Jadi tadi mungkin yang paling menarik yang bisa kita kita pikirkan mengenai use case untuk dunia pendidikan adalah bagaimana caranya mencegah ijazah palsu di dalam pada saat mahasiswa harus misalnya mendaftar ke sebuah perusahaan gitu ya. Jadi di sini kita akan melihat tiga elemen dari blockchain untuk bisnis. Yang pertama adalah asetnya. Asetnya itu adalah ijazahnya itu sendiri, itu menjadi aset. Jadi pada saat dia dikeluarkan oleh sebuah universitas, ijazah itu sudah disahkan bahwa itu adalah ijazah asli, masuk ke dalam blockchain dan dicatat dengan menggunakan distributed ledger teknologi. Nah, itu adalah asetnya. Yang kedua, kita akan punya network. Dan network ini, mungkin Ibu perlu ingat juga bahwa ini adalah sebuah permission network, di mana ini adalah sebuah private network, bukan public network. Jadi, member dari network tersebut, itu adalah semua perusahaan yang tertarik untuk menggunakan teknologi blockchain di dalam network ini. Semua perusahaan boleh, siapa aja. Lalu semua universitas yang ingin mempublish ijazahnya di dalam network tersebut, sehingga pada saat mahasiswa membawa ijazah tersebut ke perusahaan yang bersangkutan itu akan masuk ke dalam network blockchain. Dia akan cek
dia akan memverify bahwa benar ijazah ini keluaran dari universitas yang bersangkutan. Nah, kalau memang ini bisa dilakukan, kita akan menjadi sebuah network yang sangat berguna. Bukan hanya untuk perusahaan-perusahaan, bukan hanya untuk mahasiswa, tapi juga untuk universitas. Karena mereka menjamin bahwa untuk mahasiswa yang mereka yang sekolah di tempat mereka itu mempunyai ijazah yang asli, memang benar-benar adalah ijazah mereka gitu ya. Jadi ini salah satu yang waktu itu 2 tahun yang lalu atau tahun yang lalu ya Bu Mei, kita diskusi mengenai hal ini dan sebenarnya menarik sekali, dan kita sebenarnya mau bikin sebuah proof of concept mengenai use case ini, tapi mungkin dari satu dan lain hal ya Bu ya kita kita agak terhambat. Jadi mudah-mudahan kita bisa teruskan ini, dan tentu saja salah satu karakteristik dari blockchain untuk bisnis adalah bahwa kita harus mendapatkan restu atau bukan restu atau partisipasi dan inisiasi dari regulator. Nah, untuk bisnis, untuk pendidikan, tentu saja regulatornya adalah departemen PDK. Ya. Pak Andre, kayaknya signal Bapak terganggu ya Pak? Suaranya sempat tidak jelas, soalnya terputus. Ya, kayaknya Pak Andre-nya terputus. Oke, Pak Haris, ya. Jadi, kalau mereka bisa ikut dalam network ini, maka jalankan use case ini. Tapi memang yang tinggi dari semua. Ya. Oke. Ya, terputus sepertinya Ibu Mei. Betul, Pak Haris. Baik. Ya. Ya, prinsipnya bagaimana sih pendidikan itu sendiri? Mungkin Pak Oha menambahkan untuk dunia pendidikan. Baik, mungkin saya ingin menambahkan, tadi sudah sangat dijelaskan oleh Pak Andre bahwa kita bisa mencegah adanya ijazah palsu. Kemudian langkah berikutnya, the next step setelah kita memiliki sistem untuk mendeteksi ijazah palsu yang kemudian merupakan diprakarsai, let's say oleh banyak universitas. Nah, next step-nya adalah kita bisa mencapai sebuah era di mana adanya keterbukaan pertukaran, kita menyebutnya ini sebuah marketplace, university marketplace, di mana mahasiswa itu bisa dengan bebas memilih SKS dari banyak universitas yang tergabung di dalam sebuah konsorsium ini. Let's say di dalam satu mata kuliah, misalnya ada yang populer, misalnya ini sebuah mahasiswa dari universitas lain yang ingin mengikuti perkuliahan di BINUS, ya, katakanlah BINUS juga merupakan salah satu anggota dari konsorsium sebuah sistem ini. Nah, dia bisa mengambil mata kuliah yang ada di BINUS walaupun dia tidak berkuliah di BINUS sebenarnya. Yang kemudian nanti pada akhirnya di akhir dari ijazah tersebut itu akan diwujudkan dalam bentuk sebuah ijazah yang tetap sah walaupun dia mengambil mata kuliahnya dari universitas lain yang tergabung di dalam konsorsium tersebut. Jadi ini memungkinkan pilihan bagi bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah dengan yang menurut dia terbaik dari banyak universitas yang tergabung. Nah, dan ini juga menjadi sebuah dorongan bagi banyak universitas untuk terus meningkatkan standar pendidikan, standar konten yang akan diberikan kepada mahasiswanya, karena semuanya ingin, tentu saja semuanya ingin mendapatkan share daripada mahasiswa-mahasiswa yang ingin mendapatkan SKS dari sistem yang terbuka ini. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu. Kebetulan kami juga sedang berdiskusi dengan salah satu, ini adalah sebuah non-profit organization ya yang ingin mewujudkan sebuah university marketplace. Ya, ini masih sangat dasar, tahap awal, di mana mereka punya visi bahwa seharusnya pendidikan itu
dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, tidak terbatas di satu tempat saja. Jadi seperti itu yang bisa dimungkinkan dengan teknologi blockchain, kurang lebihnya. Oke, ya terima kasih Pak Oham. Jadi memang waktu juga mungkin ya Pak yang akan mengakhiri pertemuan kita. Memang di akhir mungkin saya ingin memberikan sedikit konklusi bahwa teknologi blockchain ini memang sebenarnya sedang hit sekali dan merupakan salah satu bagian teknologi futuristik atau teknologi masa depan, karena memang ini adalah bagian dari industri 4.0 gitu ya Pak Oham ya. Dan penggunaannya memang lebih banyak karena memberikan jaminan rasa aman, karena transaksinya tadi tidak bisa diubah gitu ya Pak, tidak bisa di-delete, tidak bisa dimanipulasi karena harus ada konsensus kesepakatan dengan beberapa pihak, sehingga mungkin data transaksi tersebut akan memberikan rasa aman. Meskipun di satu sisi transparansi itu menjadi sangat perlu gitu ya Pak ya, karena bicara transparansi berarti kita juga harus siap dengan culture kita bahwa nggak ada lagi yang bisa ditutupin gitu ya Pak ya. Kalaupun nanti pajak ya semuanya harus terlihat jelas, aset kita akan terlihat jelas gitu ya Pak ya kalau begitu kita lakukan itu gitu ya. Jadi memang ada satu culture yang mungkin di kita kalau terkait masih waduh takut-takut asetnya terlihat ya, kalau dengan sudah diimplementasikan blockchain oleh Dirjen Pajak, oleh Badan Pertanahan Nasional, oleh misalnya bank untuk knowing your customer, maka itu semua, maka kita juga harus siap bahwa itu semua sudah terbuka dengan sangat baik gitu ya, transparan. Oke, Pak Haris, mungkin itu akhir dari sesi kita. Masih banyak pertanyaan, tapi mungkin nanti kita bisa adakan lagi terus sesi-sesi berikutnya bersama Pak Oham, karena memang saya paham blockchain ini tidak akan berhenti sampai di sini gitu ya. Animo mahasiswa kita yang untuk ingin terlibat riset blockchain juga sangat luar biasa Pak. Nanti kita banyak kerjasama dengan ABI nih ya Pak ya. Oke, silakan Pak Haris, terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Mei, Pak Oha, dan Pak Andre. Luar biasa topik hari ini. Kita harapkan bahwa ada nilai tambah yang kita bisa sampaikan sebagai stimulus kita untuk bisa mengenal lebih jauh lagi tentang blockchain. Kita mungkin akan ada topik berikutnya gitu ya, mudah-mudahan kita bisa sajikan juga. Baik Bapak Ibu sekalian, setelah rekan-rekan, kita akhiri acara pada pagi hari ini berupa link untuk kebutuhan SAT bagi mahasiswa BINUS dan juga sertifikasi sudah dilempar ke chat. Silakan Bapak Ibu untuk bisa memasukkan sesuai dengan arahan yang ada di chat. Untuk itu sekali lagi terima kasih. Kita foto bersama dulu sebelum kita akhiri. Mungkin Bapak Ibu yang ingin mengenangkan event kita, silakan buka kameranya terlebih dahulu. Kita akan mulai dengan foto bersama. Baik, silakan panitia. Yang hadir luar biasa hari ini sekitar 865. Ya, ini menjadi satu topik yang kiranya mungkin bisa memberikan orang untuk bisa hadir di acara kita pagi ini. Baik, silakan panitia untuk bisa mengabadikannya. Kita mulai dari sekarang. 1. Ada 35 page ya Bapak Ibu loh, karena banyak sekali. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Mohon bersabar Bapak Ibu. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34 terakhir. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Sekali lagi saya akhiri. Terima kasih juga para pembicara dan moderator kita Ibu Meliana untuk waktunya. Kita akhiri pada acara hari ini. Selamat siang, sampai ketemu lagi di lain waktu. Boleh meninggalkan Ibu Mei, Pak Andre, dan juga Pak Oham.
Terima Terima kasih kasih, Bapak Pak Ibu, Andre dan Pak silakan Auham. melanjutkan linknya. Pak Haris, Pak Bu Terima Mei, kasih. Pak Andre. Terima kasih. Sampai ketemu lagi Pak di sesi yang Iya, berikutnya. sampai ketemu lagi Iya. Bu.